Untuk instalasi Stolizer, kalian harus mendownload dulu ya setup Stolizer dari link yang sudah disediakan ketika kalian registrasi. Jadi kalian harus ekstrak filenya, lalu ini ada sistem requirement-nya. Kalian baru install ini ya, .NET Framework 462 dan 351. Linknya ada disediakan ya, sudah disediakan. Lalu kalian, nah ini kalau misal kalian sudah install Stolizer sebelumnya, kalian harus uninstall ya Stolizer-nya ya. Ini saya uninstall dulu. Lalu ke x64 lalu jalankan setup stolizer.msi ya. Nah ini kalau udah kalian cari ya stolizer. Bentar. Nah ini dia. Nah ini programnya nanti jalan di tray ya seperti ini ya. Ini kalian buka. Nah ini berhubung konfigurasi saya sebelumnya sudah ada pada komputer, dia akan memakai konfigurasi sebelumnya ya. Tapi kalau kalian masih fresh install, maka nanti biasanya ada tampilan login seperti ini. Untuk server nol ini kalian nggak usah pakai ya. Jadi kalian jangan login ke server nol karena nanti tanggal 15 Januari itu nanti saya shutdown servernya. Kalian pakai servernya Toybox 01 ya. Username-nya kalian sesuaikan dengan yang di email kalian. Passwordnya juga sama. Login ya. Lalu kalau kalian mau konfigurasi stabilizer-nya itu kalian buka preference. Ini dia bisa apa? Hide application in tray sama ini ya mode startup ya. Jadi kalau mode startup ini dia otomatis jalan ketika Windows-nya jalan. Jadi kalian nggak perlu jalanin stabilizer manual. Dia sudah otomatis startup. Kalau hide in tray ini gini, kalau misalnya saya close aplikasinya, dia masih di sini. Tapi kalau kalian disable false, itu nanti kalau kalian close ya dia kehapus semua ya. Jadi aplikasinya mati. Nah ini untuk update-nya notifikasi sendiri ini bentuknya dia nggak intrusif ya. Jadi dia nggak mengganggu kalian. Tapi kalau misal kalian ada update seperti ini, kalian buka saja. Nah ini nanti kalian ada pilihan yes atau no ya. Ini buat menjalankan updaternya ya. Kalau kalian pilih yes, nanti program storage-nya mati sendiri ya. Baru kalian klik update ya, untuk memulai proses update-nya ya. Di sini juga ada log-nya ya, jadi misal fitur-fitur apa aja yang ditambahkan ke update terbaru itu bisa kalian cek di sini. Nah, kalau proses update-nya sudah selesai, nanti programnya otomatis jalan sendiri ya. Nggak perlu kalian jalankan lagi. Dia sudah otomatis muncul di tray. Ini saya buka, saring ya. Oke, tadi saya sudah terangkan tentang proses instalasi dan update stabilizer. Berikutnya saya akan terangkan tentang widget ya. Jadi ketika kalian press install stabilizer itu biasanya belum ada widget seperti ini ya. Jadi kalian harus tambahkan widget kalian sendiri. Misal saya mau tambahkan apa ya, misal kode saham apa yang ada di Indonesia gitu ya. Misalnya Gigi RM yang garam nih, saya tambahkan ke sini. Nanti dia muncul ya widgetnya untuk gudang garam. Nah widget ini bisa kalian cek chartnya ya seperti ini, atau kalian hapus gitu. Lalu kalau kalian mau apa bikin widget sendiri bisa juga. Kalian bisa pakai fungsi plot atau his ya pada layar konsol ya. Ini konsol itu di bawah ya. Jadi saya bisa mau helpnya dulu ya. Helpnya paling gampang. Ini. Nah ini ada plot atau histogram ya. Jadi misal saya plot aja ngikutin apa namanya helpnya ya. Oke, titik koma. Lalu ini ada untuk variabelnya saya pakai kurung kurawal ya. Misal ini yang paling gampang ya. Ini apa? Saya ngeplot data pasar IHSG ya.
Jadi gci.ind ini IHSG sebenarnya. Di sini kelihatan nih. Terakhir di 5979 ya. Lalu kalau saya pakai fungsi histogram itu dia gini. Kalau dia di atas 0 dia ke atas, kalau dia di bawah 0 dia ke bawah. Mirip kayak bar sebenarnya. Misal yang paling gampang itu seperti ini ya, invert fat ya. Jadi saya kurangi nilai fat 10 ke gov ya dengan fat 1 ke gov. Jadi buat yang mau tahu fat 10 dan fat 1 ini apa, fat 10 ini suku bunga The Fed untuk periode 10 tahun ya. Lalu ini fat 1 ini sama suku bunga The Fed untuk periode 1 tahun ya. Jadi kalau saya kurangi itu dia bisa histogram ya. Ini tampilnya seperti ini. Kalau saya mau banyakin jumlah datanya, saya ini banyakin ya. Nah, kita cek apa ada yang negatif nggak kira-kira. Nah, ini dia sempat negatif ya, sekitar 22 Agustus 2019 ya, bulan Agustus kemarin ya, 2019 ya. Dia sempat negatif ya, suku bunganya ya. Jadi, maksudnya gini, tadi yang saya kurangin Fed 10 dengan Fed 1 ya. Jadi suku bunga Fed periode 1 tahun itu dia lebih tinggi nilainya daripada suku bunga Fed periode 10 tahun. Padahal kan harusnya kalau kita obligasi makin lama, itu suku bunganya makin besar dong. Tapi pada bulan Agustus kemarin, yang obligasi-obligasi untuk maturity period 1 tahun itu lebih tinggi nilainya daripada yang 10 tahun. Gitu. Itu yang dimaksud dengan invert Fed yield. Nah, biasanya indikator ini itu kalau di makro itu dipakai untuk mendeteksi resesi ya. Jadi kemarin waktu dia negatif ini sempat masuk berita juga sih kalau nggak salah di tahun 2019 kemarin sempat masuk berita cukup heboh karena dia ada indikatornya bling-bling gitu ya. Indikator resesinya bling-bling menyala merah. Jadi itu tentang widget. Jadi oh iya saya belum itu ya, belum tambahkan widget ke sini ya. Misal saya mau paling gampang ini aja deh. Tadi kan kita udah bikin pemodelan pasar ya. Misal saya pakai histogram aja deh. Saya maunya sekarang ini aja. Yang CDS ya. Nah, kalian kalau CDS itu kan ini. Kalian mau dapetin apa namanya simbolnya ya. Itu ini aja. IDS 5Y.CDS ya. Ini CDS Indonesia ya. Jadi saya ketik aja di sini IDS 5Y.CDS ya. Dikurangi moving average-nya ya. Berarti saya kali 200, lalu saya bagi dengan 200. Yang perlu diingat ini, kalau ekspresi itu kalian pakai ini ya, tanda petik 2. Jadi ini tanda petik 2. Ini. Lalu kan enter. Nah, ini histogramnya ya. Bentar saya banyakin dulu jumlah datanya. Nah, seperti ini ya. Sekarang saya mau tambahkan ini dalam bentuk widget. Nah, saya misal apa? CDS 200 ya. Histogram. Ini ya. Nah, ketika kalian sudah gitu ya udah. Nanti dia muncul di sini nih. Dalam bentuk widget. Kalau kalian buka, datanya sama. Gitu. Untuk widget ini, semua data yang ada di widget ini otomatis nanti ke update sendiri ya. Kayak ada data baru ya. Oke, jadi berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mendownload indikator dan strategi ya. Jadi ketika Stoa ini press install, itu biasanya strategi dan indikator itu kosong ya. Dia belum ada indikator atau strategi yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk mendownload indikator atau strategi ini kalian bisa memakai fitur code editor ya. Jadi di sini kalian buka file download extension ya. Nah, ini nanti ada muncul list
indikator dan strategi yang bisa kalian download. Kalian tinggal centang aja nih, mana aja yang mau di-download, lalu klik update ya. Lalu kalau di konsol, kalau misalnya suatu strategi itu ada update-nya, dia otomatis kasih ini ya, kasih apa namanya, informasi ya. Misalnya ada strategi apa, ada update untuk strategi nerf ya. Itu kalau kalian klik di sini, double klik, nanti otomatis dia buka sendiri ya layar ininya ya. Seperti ini otomatis dia sudah kecentang. Ini bisa kalian klik update dari sini juga. Cuman berhubung ini kan saya lagi modif ya nerfnya, jadi saya nggak update dulu. Karena saya yang develop nerfnya ini. Nah, nanti untuk indikator ini bisa kalian gunakan, misal di ini ya, di charting yang ini, untuk CDS misal, ini kita bisa gunakan, misal apa, ATR ya. Nah, ini ATR-nya seperti ini. Ini kayaknya menarik juga nih, mengkombinasikan apa namanya, volatilitas CDS ya. Berikutnya saya akan terangkan fitur charting dari Stolaser ya. Jadi untuk fitur charting ini kalian bisa membukanya dari ini ya, tombol biru pada widget. Nah, dia seperti ini. Jadi ada harga, ada volume, ada transaksi asing ya. Lalu untuk laporan keuangan bisa kalian buka di statement seperti ini. Nah, ini contoh untuk apa, charting untuk Bank BCA ya. Lalu saya mau compare misal, ini kan bank. Saya compare dengan bank lain misal, BMRI misal. Saya tambah. Nanti laporan keuangannya juga ini ya, kita bisa compare juga head to head ya. Untuk yang kuartal 3 tahun 2020 misal seperti book value-nya berapa, lalu ada ini ya, apa namanya, earning-nya ya. Kayak misal dividend rate, equity-nya totalnya berapa. Ini bisa kalian compare ya head to head ya. Kita juga bisa tambahkan lagi misal yang lain nih. Bank BNI ya misal. Ya compare nih. Nanti dia muncul juga laporan keuangannya di bawah. Kita bisa compare ya langsung ya. Lalu kalau kita ini kan grafiknya tumpuk-tumpuk ya. Kalau saya mau compare nilainya absolut nih, saya edit di sini, saya jadikan series type-nya ini jadi absolut ya. Lalu yang BMRI juga sama. Kita jadikan absolut. Yang B ini juga sama. Absolut ya. Seperti ini. Nah, ini head to head-nya jadi lebih kelihatan ya bedanya antara BCA dengan dua bank milik negara ini ya. BUMN ya. Bisa kelihatan banget bedanya seperti apa. Lalu saya mau simpen nih seriesnya nih. Save as nih. Misal BBNI ya. Saya simpen ke file. Udah, sekarang ini saya hapus. Ini saya hapus. Yang ada cuman BCA doang. Lalu saya mau load lagi nih. Series yang sudah saya simpan tersebut. Saya tambahkan ke sini. Dia bisa juga. Cuman masalahnya kalau kita load series, ketika kita banyakin nih jumlah datanya ya, kita kan ngeloadnya dari file nih, bisa jadi 500. Nah, untuk yang B ini kita load series lagi, datanya kita cuma punya 251 aja ya. Karena kita cuma ambil datanya tadi, cuma 251. Lalu untuk laporan keuangannya juga dia nggak ada ya. Karena kita cuma simpan seriesnya aja. Jadi ini data ini dari file sebenarnya. Nah, berikutnya saya akan terangkan tentang fitur apa namanya, strategi dan simulasinya ya. Jadi kalian buka di editor nih, saya ada strategi misal seperti NERP ini. Ini bisa kalian coding sendiri ya untuk
codingannya tidak akan saya terangkan di video ini karena terlalu panjang nanti jadinya. Cuman mungkin saya akan terangkan aja langsung deh ke mekanisme simulasinya ya, buat backtesting ya. Jadi kalau kalian mau backtesting itu, kalian harus jangan simulator ya. Seperti ini. Oh ya, sebelumnya strategi itu kalau kalian mau build, itu kalian harus build dulu ya. Pastikan udah nggak ada error. Jadi kalau dia nggak ada error, nanti nggak muncul merah-merah di sini ya. Lalu kalian jalankan simulatornya. Nah ini saya pakai akunnya misalnya ngetes ya. Oh ya, kalau kalian mau bikin akun sendiri itu bisa. Kenapa saya sarankan untuk membuat akun sendiri ya? Jadi misal ini. Jadi kalau kita bikin strategi itu, kita ada backtesting, lalu kita juga ada forward testing ya. Jadi forward testing itu fungsinya buat apa namanya masa inkubasi dari strategi kita ya. Jadi strategi itu tetap jalan tapi memakai data market terakhir ya. Jadi dia otomatis execute sendiri entry-entrynya ya, sesuai dengan data market terakhir. Tujuan dari forward testing ini supaya kita bisa memastikan strategi itu tetap jalan meskipun kita beri dengan data market real time ya. Misal dua aja ya, saya kasih namanya ya. Lalu untuk inisial capital saya misal kasih 200 juta ya, untuk membedakan dengan yang lain. Lalu untuk, nah ini forward testnya saya set ke true. Jadi nanti kalau kita jalankan harian itu dia otomatis execute sendiri transaksinya ya, memakai data perdagangan terakhir ya, yang harian itu ya. Oke. Lalu kalau kalian buka node 2, ini kosong, dia belum ada apa-apa. Ini ada 200 juta untuk apa namanya balance sekarang, portofolionya masih kosong ya. Lalu kita jalankan simulator, kita pakainya node 2 ya. Begitu kita select ke node 2 ini otomatis dia capitalnya ngikuti ya, sesuai dengan settingan apa namanya akunnya tadi itu. Lalu ini ada periode simulasi ya. Periode simulasi itu kita mulai simulasi dari tahun 2016 November sampai dengan Januari 2021 ya. Nah, lalu kita ada trade komisi ya. Untuk di Indonesia itu saya pakainya biasa di default 0,5. Karena kalau di Indonesia itu kan rata-rata untuk komisi beli kan sekitar 0,2, untuk komisi jual 0,3 ya. Jadi ya kurang lebih 0,5 ya. Lalu untuk trade skenario-nya ini yang penting ya. Jadi ini ada 3 macam trade skenario, yaitu best, worst, sama random ya. Jadi untuk saya akan terangkan tentang trade skenario. Jadi misal kita pasang take profit dan stop loss untuk satu hari perdagangan. Itu baik nilai take profit dan stop loss sama-sama kesentuh. Nah, kalau skenario-nya worst, itu stop loss-nya kan ke eksekusi terlebih dahulu. Tapi kalau skenario-nya best, itu take profit-nya yang ke eksekusi terlebih dahulu. Tapi kalau random, itu maka kemungkinan tersentuh take profit atau stop loss duluan itu random. Jadi kalian nggak benar-benar tahu. Biasa sih kalau saya ngetes strategi, saya pakainya yang worst. Jadi asumsi stop loss kesentuh terlebih dahulu ya. Nah, lalu kalau tipe strategi kalian itu yang tipe single trade, itu saya sarankan sih pakai search stick ya. Search stick itu kalian bisa trade-nya di mana? Di PCA misal. Ini kalian tambah sendiri, baru kalian run ya. Tapi kalau tipe strategi kalian itu tipenya black box, itu kalian ini aja, pilih exchange-nya apa, misal JKT ya. Cuma hanya ada JKT doang sih sementara sih. Lalu kalian add. Nah, ini muncul nih, apa namanya, emiten IHSG ya. Semua ya. Baru kalian run. Nah, ini untuk proses awal ini biasanya dia akan fetch dulu ya datanya selama periode ini ya. Dari 2016 sampai dengan 2021 ya. Dia akan ambil dulu semua datanya, lalu baru dia execute pakai data itu. Biar prosesnya nggak terlalu sering request ke server ya. Tujuannya seperti itu. Lalu ini otomatis dia akan muncul equity value yang dari hasil simulasi ini ya. Termasuk kita juga bisa tahu balance terakhir, lalu portofolionya berapa, kita bisa tahu ya.
akurasi di sebelah ini sama entry dan exit ya. Jadi akurasi beli dan akurasi jualnya. Misal kalau ini sudah jalan selama misal berapa periode ya. Itu ini untuk transaksi lognya kalian bisa buka di sini, bisa kalian cek di sini ya. Lalu di sini sebelah kanannya ada statusnya ya. Jadi kalau kita transaksi itu kita ada kemungkinan sukses, ada fail, ada expire ya. Jadi kalau expire itu berarti dia sudah masa apa namanya? Masa entry-nya sudah habis. Karena kita kan khawatirnya kalau kita pasang apa namanya entry, harga entry, kita set masa kadaluarsanya. Kalau terlalu lama, kita takutnya itu tuh tren atau momentumnya sudah berubah ya, atau berbalik arah ya. Tapi kalau kita terlalu pendek setnya, itu kita khawatirnya em, ternyata bentar lagi dapat. Jadi harga entry-nya masuk gitu. Misalkan kita set 2 hari, ternyata pada hari ketiga baru entry kita masuk gitu. Itu kalau terlalu pendek. Lalu kalau kalian mau lihat equity curve-nya seperti apa, itu kalian buka chart ya. Ini dia muncul nih equity curve-nya seperti ini. Lalu kalian mau lihat laporannya, itu kalian buka report ya. Ini agak lama prosesnya karena dia akan apa namanya kalkulasi dulu ya semua data-datanya, baru dia bisa generate reportnya. Nah, jadi sambil jalan kita bisa cek juga laporannya ya. Misal ini performanya seperti apa. Kayak misal saya besarin aja deh. Ini kayaknya kurang itu, kurang enak dilihat. Nah, ini misal kita punya initial capital 200 juta, capital sekarang 99,7 juta, portfolio value 136 juta, entry akurasinya 49,07, lalu exit akurasi 10,71, rata-rata transaksi harian 6,96 transaksi per hari. Lalu kita ada misal winning rate ya. Winning rate-nya 62,97, payoff ratio 1,58, lalu ada average drawdown 0,42, maksimum drawdown-nya 4,21% ya. Lalu kita ada net profit-nya, kita minus masih ya, minus 100.000. Lalu ada total return-nya 18,16%. Jadi dari apa namanya? Dari kita periode start simulasi sampai dengan sekarang itu total return-nya baru segini aja, 18,16%. Untuk average year on year return-nya masih 0,7. Ini karena kita kan tadi mulai perdagangan dari tahun berapa ya? November 2016 sampai dengan 2017 itu masih baru 1 tahun kurang ya, itu 0,7%. Mungkin yang perlu kalian perhatikan itu kayak misal maksimum drawdown-nya ini ya 4,21% ya. Biasa sih kalau orang bikin strategi pengen menentukan strateginya bagus atau enggak itu dia akan membagi ini ya return tahunannya dengan maksimum drawdown-nya ya. Drawdown itu kan dia kan penurunan maksimumnya berapa persen sampai dia bisa rebound lagi ya, new high ya. Jadi equity curve-nya mencapai new high lagi itu kapan? Itu ternyata dia harus turun sampai 4,21%. Baru dia bisa naik lagi, rebound lagi ya. Supaya equity curve-nya mencetak new high lagi ya. Nah, itu biasanya orang orang membandingkan suatu strategi bagus atau enggak itu dia membagi nilai return-nya average year on year return dengan drawdown-nya ya. Semakin tinggi nilainya ya semakin bagus berarti strateginya. Berarti nilai drawdown-nya makin kecil. Nah, jadi seperti itu. Lalu kan juga bisa lihat performance bulanannya ya. Untuk Desember 2016 itu dia 0,68%. Untuk Januari 2017 dia performanya 4,94%. Untuk Februari 2017 minus 1,39%. Lalu kalian bisa lihat juga ya portofolio terakhirnya ya. Ini ada portofolio saham apa aja yang disimpan, rata-rata harganya berapa, lalu apa harga marketnya sekarang yang terakhir itu berapa. Kalian bisa cek di sini semua. Itu buat yang
laporan laporan performance-nya ya dalam bentuk PDF ya. Oh, laporan juga bisa kita simpan deh. Misal saya ini generate lagi ya. Nah, ketika ini saya generate lagi, itu laporannya sudah berubah. Karena ini ya sudah transaksinya sudah lebih banyak daripada waktu kita pertama kali generate ya. Nah, ini dia sudah berubah. Jadi misal lagi P operasinya 1,58 sekarang jadi 1,94. Lalu winning rate-nya 67,98% ya. Lalu kita juga ada total return-nya 82,67%. Jadi dia sudah naik 80% dari periode simulasi pertama. Average zero rate-nya 23,17. Untuk drawdown-nya sendiri maksimum ya 5,08%. Nah, ini kalau kita bagi 23 dibagi 5,08, kita dapat mungkin angkanya sekitar 4, ya. Ya sudah cukup bagus nih ya untuk buat strategi ya. Lalu kita bisa print, bisa save ya. Jadi untuk laporan keuangan apa, laporan performanya kita bisa print, kita bisa save. Kita juga bisa ini dapetin equity curve-nya. Kita dapetin dulu. Nah, seperti ini. Lalu kalau kalian mau apa namanya simpan ini ke file, itu kalian klik save as ya. Ini simpan ke file ya. Nah, lalu seperti ini. Jadi kalau kalian punya equity curve-nya dari strategi banyak, kalian mau compare, kalian simpan dulu ke file. Lalu kalian baru bisa compare satu-satu. Ini di close. Sudah selesai ya. Kita bisa cek performance yang kita bisa dapat ya dari strategi ini ya. Ini contoh laporannya, kita ada 349 balance ya. Lalu ada 189, ya 190 juta masih dalam bentuk portofolio ya. Lalu untuk average zero rate-nya 23,65%, total rate yang didapat 169,88% ya. Tidak terlalu buruk ya. Untuk maksimum drawdown-nya 6,51%. Jadi kalau ini 23,65 kita bagi 6,51 ya masih sekitar 3 komaan ya. Hampir 4 ya. Itu contoh apa namanya? Simulasinya ya. Lalu untuk equity curve-nya seperti apa? Ya seperti ini. Oh, yang ini yang terakhir abaikan aja ya. Ini dia apa namanya? Saya lupa masukin apa namanya? Kalkulasi nilai portofolionya ya. Jadi dia tampak ngedrop gini. Ini kok gini portofolio 0 ya. Padahal sebenarnya kita portofolio masih ada sebenarnya. 190 juta ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan update nanti akan saya perbaiki bugnya ya Mas Ian. Ini ada minor minor bug lah istilahnya ya. Lalu kita sudah berhasil backtesting sekarang. Sekarang kita strategi kita berikutnya apa? Kita langsung pakai trading atau kita forward testing dulu? Nah, kalau kita mau forward testing, caranya kita pilih NERP 2 ya. Ini strateginya teman-teman langsung ganti sendiri ya, jadi NERP ya. Kita langsung start ya, execute. Tapi ini buat data market terakhir ya. Jadi tujuannya gini sih sebenarnya sih. Kalau kita lakukan apa proses forward testing ini inkubasi, tujuannya itu gini. Misal kita punya backtesting, kita tes strategi kita semuanya sudah bagus, udah outputnya sudah positif. Tapi apakah ketika kita jalankan di real time,
dengan data market terakhir, apakah dia masih memberi output yang sama? Karena bisa saja ketika kita jalankan di data market yang sekarang, bisa aja dia sudah berubah ya karakteristiknya ya. Dari yang semula naik jadi malah berbalik arah ya untuk equity curve-nya ya. Nah, untuk itu kita lakukan forward testing ya. Sebelum kita benar-benar trading dengan uang beneran ya. Jadi kita forward testing dulu. Mungkin prosesnya bisa makan waktu selama minimal 2 bulan sih, 2 bulan sampai 6 bulan ya. Kita forward testing dulu. Kalau hasil forward testing sudah bagus, baru kita trading beneran. Tapi mungkin kalau kalian mungkin sudah males dengan kayak gitu sih, kalian bisa coba dulu ya langsung. Jadi sambil saya forward testing, sambil juga masukin uang ya dikit-dikit ya. Karena ini strategi yang masih masa inkubasi, kita kan nggak tahu outputnya bener-bener bagus apa enggak. Ya kita coba dulu lah, kita masukin uang juga, kita juga forward testing juga ya. Jadi nanti 6 bulan kita cek resultnya gitu. Nah ini untuk ini yang dia muncul ya, buy watchlist sama sell watchlist ya. Itu bisa kalian cek di sini nih. Ini ada nih. Untuk sell watchlistnya ada 14 emiten ya. Harganya di segini segini segini. Lalu untuk ekspirasi 7 hari. Ini juga sama untuk mekanisme entry-nya. Entry ya, entry. Ini kita ada harga, ada volume, ada TP, ada SL. Jadi untuk harga entry-nya di Rp60, volumenya segini ya 36.000 ya. Kalau dana kita 200 juta ya. Dana awalnya 200 juta itu 36.000, kita punya TP-nya di 67,21, SL di 56,39 ya. Cuma kan kalau di IISG kan angka koma ini biasanya kalau udah ada ya. Ya kita bulatin aja terserah kita, mau kita bulatin ke atas atau ke bawah ya. Ekspirasi 7 hari ya. Jadi kalau misal kita selama 7 hari kita entry nggak masuk, ya udah jangan beli gitu. Paham kan sampai sini kan? Nah, ini kalau strateginya kita forward testing, di sini ada data transaksi ya dengan market terakhir mana yang terpenuhi. Gitu. Jadi kita butuh tes ini selama 2 sampai 6 bulan ya untuk pastikan strategi ini sudah siap untuk real time trading ya dengan market yang sebenarnya gitu. Itu forward testing. Lalu kalau kita ingin cek portofolio terakhir, kita tinggal buka di sini, kita ada ini portofolio terakhirnya ya, beserta perubahannya ya. Nah, lalu kalau misal saya mau simulasikan nih, apakah portofolio ini bagus apa jelek, itu kita bisa memakai Monte Carlo Simulator ya. Jadi ini saya konfigurasi dulu, misal selama 26 hari ya, berarti 1 bulan ke depan ya. Itu untuk memakai data perdagangan 5 tahun terakhir misal. Saya sih biasa pakai 1000 step ya. Ini saya run. Nah ini simulasi Monte Carlo-nya tapi untuk portofolio ya. Jadi kita mau cek nih portofolio kita ini tuh em, sudah bagus atau jelek ya. Kita mau distribusi normalnya seperti apa kita mau tahu. Tapi jadi ini untuk maksudnya simulasi period ini gini. Jadi 1 bulan lagi distribusi normalnya itu seperti apa. Jadi bayanginnya gitu ya. Kalau ini maksudnya start periode ini ya 5 tahun terakhir itu gini. Jadi kita kan punya data perdagangan sekian sekian tahun ya. Misal ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang kurang kurang dari 1 tahun ya. Untuk menentukan average return dan standar deviasinya itu portofolionya tiap-tiap portofolio kita memakai data yang 5 tahun. Jadi kalau misal datanya lebih dari 5 tahun, dia akan ambil 5 tahun terakhir. Tapi kalau datanya kurang dari 5 tahun, ya dia akan ambil sebanyak data itu ya. Untuk total stepnya ini apa? Jadi kita kan simulasi Monte Carlo itu kan dia ada iterasinya, ada proses iterasi ya. Jadi tiap emiten ini kita kan iterasi 1000 kali tiap emiten. Jadi kalau sini kita punya berapa emiten nih? Banyak ya.
Kita punya sekitar 30 emiten aja, berarti kita iterasi 30.000 kali. 1.000 tiap emiten. Untuk 26 periode. Jadi kita mau lihat distribusi normalnya untuk 1 bulan ke depan. Portofolio kita berapa persen kemungkinan turun, berapa persen kemungkinan naik. Gitu aja. Ini kalian bisa lihat kalau portofolionya yang volatilitasnya tinggi atau yang standar deviasinya tinggi, itu dia noise. Jadi dia nggak cenderung bergerak lurus ya. Dia gerakannya kayak naik turun nggak beraturan ya. Itu kalau yang standar deviasinya terlalu tinggi. Ya kita tunggu aja, ini videonya saya cepetin dulu ya. Ini untuk hasil simulasi portofolionya ya. Jadi untuk downtrend probabilitasnya sekitar 52% ya. Untuk uptrend probabilitasnya 47,76%. Untuk 1 bulan ke depan ya periodenya ya. Tapi kalau dilihat dia kan turunnya lebih besar daripada uptrendnya ya. Tapi nilai maksimum yang bisa didapat itu total returnnya itu dia lebih tinggi. Jadi untuk yang increase ini 90% increase itu 2,48. Oh, lebih rendah ya. 3,14 ya, lebih tinggi decrease-nya ya. Jadi kesimpulannya apa? Portofolio ini masih itu ya, masih masih volatile ya, masih volatilitasnya masih tinggi. Nggak begitu bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau strateginya masih bagus itu kita harus compare juga nilai betanya ya. Jadi kita menghindari saham-saham yang volatilitasnya terlalu tinggi. Cuman kalau caranya kayak gitu ya, returnnya juga jadi kecil. Karena kalau volatilitas kan kita tahu kalau yang namanya resiko itu sebanding dengan return ya. Semakin tinggi resikonya, returnnya juga makin tinggi juga kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau strategi kita biasanya mau returnnya gede, itu dia ambilnya resikonya yang besar besar pula ya, kayak gitu ya. Oke, jadi berikutnya saya akan coba terangkan tentang fitur konsol dari Stolizer ya. Jadi untuk kalian mau baca helpnya itu bisa juga sih, tinggal jangan fungsi help. Nah ini kalian bisa lihat fungsi-fungsi dari konsol ya, seperti plot atau histogram, lalu ada fungsi JSON, lalu ada dump, ada logs, ada help ya. Untuk log ini sendiri dia fungsinya buat menampilkan sistem informasi ya, tapi dari server ya. Jadi ketika misal ada update data baru, kita pakai dengan fungsi log. Cuman karena berhubung data ini belum diupdate, fungsi lognya ini masih belum menampilkan sesuatu ya. Kalian nggak perlu khawatir karena fungsi ini pasti dieksekut tiap kali Stolizer dijalankan ya. Jadi kalian otomatis akan dapat informasi apakah ada data yang keupdate atau enggak gitu ya. Lalu mungkin untuk pemodelannya ini, mungkin kalian pernah dengar istilah pair trading ya. Pair trading itu gini. Jadi kita punya dua emiten yang bergerak di sektor yang sama. Misal sektor finansial misal. Ini kayak misal BMRI dan BBNI ya. Ini kan keduanya sama-sama sektor finansial. Nah, ini suatu ketika sektor finansial ini dia lagi hype. Jadi ada suku bunga turun atau apa gitu, atau rupiah lagi menguat gitu, dia kan lagi hype kan. Maka semua sektor finansial pasti akan naik. Paham kan sampai sini kan? Cuma masalahnya, kenaikan emiten itu nggak rata. Jadi ada yang naiknya lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, biasanya kalau naiknya lebih cepat, dia juga akan lebih cepat pula overbought ya. Sedangkan yang lebih lambat ini, dia akan cenderung over bukan overbought ya, underbought ya. Jadi dia belinya kurang. Jadi harganya masih murah. Nah, ketika kita mendeteksi suatu emiten itu dia overbought, kita jual.
Kita jual saham yang kita punya di emiten itu, kita pakai buat beli saham yang masih underbook ya, masih terlalu murah ini, karena toh sektor finansial lagi naik. Jadi kita memakai strateginya ini sebenarnya masih tergolong mean reversion sih. Jadi kedua emiten ini sama-sama naik, tapi naiknya satu lebih lambat, satu lebih cepat. Kita mau coba bikin pemodelan dulu deh, pemodelan strategi nih. Bisa nggak kira-kira kita terapkan di BMRI dan BBNI ya? Gitu. Jadi misalnya seperti ini, histogram ya, saya pakai histogram aja. Saya BMRI itu BKT ya, harga terakhir saya bagi dengan rata-ratanya ya, BMRI JKT, tapi untuk periode misal 60 hari ya, ini saya bagi 60. Jadi ini saya mau tahu rasio harga sekarang dengan moving average-nya untuk periode 60 hari ya. Karena kalau kita pakai rasio kan berarti nilainya bisa antara di atas satu atau kurang dari satu ya. Lalu ini saya kurangi dengan ini BBNI ya, dengan BBNI. Nah, kita execute nih pemodelannya nih. Nah, datanya seperti ini. Ini perbandingan rasio harga BMRI.JKT dengan moving average-nya dikurangi rasio harga BBNI.JKT dengan moving average-nya ya. Nah, ini kita mau cek nih, bener nggak kita bisa pair trading dua emiten ini gitu. Kita gabungin ya, misal BMRI, bentar, ini saya, nah ini lalu saya coba misal dit ya, saya nggak pakai candlestick, saya pakainya line, lalu BBNI ya. Ya, lalu saya pakai juga garis ya, bukan candle ya. Oke, nah ini dia sempat ada gap ya, jadi waktu ini BMRI di atas, ini dia sempat masih underbought ya. Lalu kita bisa beli nih di sini ketika misal harganya di sini nih, dia di posisi puncak ya, kita beli di sini, maka dia bisa profit nih. Ternyata sampai sini si BMRI udah turun duluan gitu. Nah ini contoh pair trading nih. Tapi sayangnya waktu di sini ini nilainya sudah mendekati. Oh, tapi ini grafiknya grafiknya saya boleh ingat ini grafiknya auto. Yang benar kita pakainya absolut ya. Yang maksudnya benar-benar mengikuti harga ya. Nah, nih, ini contoh pair trading ya antara dua emiten ini ya. Ketika ini naik di atas kita beli yang BBNI. Ketika ini turun ke bawah ini kita belinya yang BMRI ya. Nah, ini contoh pair trading. Cuman pair trading ini dia punya masalah di ini. Kalau misal fundamentalnya goyang ya. Jadi misal seperti memang sektor finansial berubah arah. Jadi downtrend misal. Itu kita mau bolak-balik bontang-banting setir ya, mau antara dua emiten ini tetap aja jatuh dua-duanya gitu.
Itu masalah dari pair trading. Makanya biasanya kalau orang pair trading gitu kita lihat apa namanya equity curve-nya ya. Kalau equity curve-nya nggak bagus, maka sistemnya akan shutdown sendiri. Biasanya gitu. Jadi strateginya itu diprogram untuk auto shutdown kalau equity curve-nya nggak bagus. Gitu. Biasanya gitu. Lalu kita akan cek dulu sampai equity curve-nya benar-benar bagus lagi, baru mulai trading lagi. Gitu. Itu contoh untuk pair trading ya. Berikutnya saya akan coba terangkan tentang stock screener ya. Fitur stock screener ini cuma fitur kecil aja sih. Konsepnya gini, sebenarnya kalau kita mau screening saham, kita mau cari saham mana aja yang murah-murah ya. Misal saya mau yang PBB dan pernya kecil ya. Saya search. Nah, ini nanti dia muncul nih. Mana aja saham yang PBB sama pernya kecil ya. Ada yang 0 ya. Yang 0 kalian abaikan aja deh. Itu mungkin datanya salah itu mungkin. Tapi yang masih ada ini 0,2, 0,3 ini itu ada datanya itu barusan. Saya mau juga yang dividennya besar ya. Dividen. Dividen di mana ya? Search. Ya, nggak ada sayangnya. Sayangnya nggak ada yang seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya? Misalkan sudah searching, sudah dapet. Sekarang kalian mau menentukan harga wajarnya ya. Harga wajar itu kita bisa pakai formula. Jadi kita mau beli saham pakai fundamental datanya, tapi kita juga mau dapetin juga harga wajarnya. Misal gram number. Jadi harga sekarangnya itu 555, harga gram numbernya itu 2294. Oh, masih jauh lebih murah ya. Kalau ini kita beri margin of safety 50% aja, dia 1150-an ya. Ini 555. Jadi dia masih lebih murah dari harga gram numbernya sudah dikali margin of safety-nya ya. Ya, jadi kurang lebih ini fitur stock screener ya.